Selamat pagi. Pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online GKI Pasir Kaliki. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini walaupun kita belum dapat beribadah dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan juga penyertaan Tuhan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan dalam ibadah pada hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan juga pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang asing bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau tak menimpaku. Aku meremehkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Lepaskanku dari lumpur agar tidak tenggelam. Lepaskanku dari orang-orang yang membenciku. Janganlah gelombang air hanyutkanku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan memohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi,
yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian minggu ini bertemakan tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, juga di tengah-tengah orang Kristen, bisa jadi menjadi sebuah perkara yang sulit dan menggetarkan hati. Di satu sisi kita tahu bahwa segala sesuatu yang benar harus disampaikan, namun di sisi lain kita juga memiliki perasaan takut untuk menyatakannya. Yesus berkata dalam Matius 10 ayatnya yang ke-31, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Pernyataan Yesus ini memampukan kita untuk melihat kuasa dan pemeliharaan Allah yang menaungi tiap orang percaya ketika berada di dalam ancaman, sehingga kita dapat menyampaikan firman kebenaran dengan hati teguh. Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca seksamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan mau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami agar terbebas dari dosa. Kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi layakkanlah kami untuk selalu mau taat belajar beriman dan mengasihi-Mu juga sesama kami.
Berikanlah anugerah-Mu untuk memampukan kami menyatakan kasih-Mu dalam kata dan juga tingkah laku kami, serta memampukan kami menyatakan kebenaran firman dengan hati teguh. Tuntunlah langkah dan bukakanlah jalan bagi kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayatnya yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan dan membaca sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami menenangkan diri kami untuk menaikkan doa, mohon pimpin Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya hadir menolong kami, sehingga hamba-Mu, kami semua, diberkati oleh firman-Mu, dan kami boleh tetap menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, menurut leksionari GKI, itu terambil dari Yeremia pasal 20, kemudian Mazmur 69, Roma pasal 6, dan Matius pasal 10. Tapi yang kita baca hanya 2 bagian saja ayat Alkitab, yaitu Yeremia pasal 20 ayat 7-13 dan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Kita akan membaca Yeremia pasal 20 ayat 7-13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah ku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepas nyawa orang miskin
dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Kita melanjutkan dengan membaca Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konon ada sebuah cerita, zaman dulu di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormati karena arif, bijaksana, tegas dan jujur. Nah, satu hari ada dua muridnya menghadap ke dia karena mereka bertengkar hebat dan hampir beradu fisik. Yang diperdebatkan adalah perkalian 3 kali 7. Yang murid yang pandai mengatakan 21, murid yang bodoh mengatakan 27. Nah, murid yang bodoh ini menantang murid yang pandai untuk minta guru sebagai juri untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan mereka datang ke sang guru, dan murid yang bodoh mengatakan di hadapan gurunya, jika saya yang benar, maka kamu, murid yang pandai, harus dicambuk 10 kali oleh sang guru. Sebaliknya jika saya salah, saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Kemudian sang guru akhirnya menjawab. Jawabannya apa? Yaitu mencambuk 10 kali murid yang pintar. Tentu saja murid yang pandai ini protes keras. Sang guru menjawab, hukuman 10 kali cambuk ini bukan untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaanmu yang berdebat dengan orang yang bodoh yang tidak tahu 3 kali 7. Gurunya melanjutkan, lebih baik melihatmu dicambuk 10 kali daripada guru harus melihat 1 nyawa terbuang sia-sia dalam kebodohannya. Pesan yang mau disampaikan dari ilustrasi ini adalah apa? Bahwa manusia itu menganggap dirinya benar sendiri. Dan bukankah ini seringkali kita mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa dengan pasangan hidup kita menganggap kita paling benar sendiri, kemudian dengan rekan kerja, tetangga, kolega, dengan teman-teman di partai politik, para politikus, bahkan mungkin juga kepala negara. Dimana kalau sekarang kita melihat ada konflik 2 kepala negara besar, yaitu Amerika dan China, di mana saling membenarkan dirinya sendiri. Dan bicara tentang kebenaran, maka saya hampir dapat memastikan bahwa 100% manusia itu memakai ukuran kebenaran duniawi. Kebenaran duniawi ini didasarkan kepada diri sendiri, self-centered. Ini berbeda dengan kebenaran yang sejati, God-centered. Pusatnya Tuhan, bukan diri sendiri. Dan ini semua dikacaukan oleh iblis. Iblis membuat manusia itu berpusat pada dirinya sendiri, bersandar pada dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, kerja buat diri sendiri. Kalau dapat untung pun buat diri sendiri juga. Semuanya buat diri sendiri, itu iblis. Dan ini kelihatan. Jadi kita melihat bahwa kebenaran saya, kesalahan kamu.
Saya yang bagus, kamu yang jelek. Kira-kira begitu. Karena self-centered tadi. Dan itu sejak awal dunia terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, di mana Adam dan Hawa saling menyalahkan dan saling membenarkan dirinya sendiri. Nah, lihat saja orang-orang dunia. Ya. Ketika kesalahan digaungkan terus-menerus, berita-berita hoax digaungkan terus-menerus, itu bisa jadi kebenaran. Padahal itu berita yang palsu, yang salah. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang tema yang indah, yaitu tetap nyatakan kebenaran Kristus. Nah, untuk bisa tetap menyatakan kebenaran Kristus, itu paling tidak kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, mengerti dulu apa itu kebenaran Kristus. Kata kebenaran di dalam bahasa Ibrani itu adalah emet, E-M-E-T. Dalam bahasa Yunani aletheia. Emet itu artinya setia dan sesuai dengan fakta. Demikian juga aletheia. Aletheia mau menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Terbuka, bebas dari keterlibatan perasaan, dari kepura-puraan, dari kekeliruan, dari dusta. Pokoknya nggak ada kebohongan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara kebenaran, maka sebetulnya kebenaran itu hakikatnya adalah Allah sendiri. Allah yang benar dan setia. Allah yang benar dan setia itu mewujud dalam firman-Nya yang menjadi konkret di dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi kebenaran itu God-centered. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran kamu, bukan kebenaran orang lain, bukan kebenaran kelompok, tapi kebenaran sejati, yaitu di dalam Tuhan. Kebenaran itu yang sejati itu atau melintasi sejarah. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian yang akan datang. Maka kita bisa mengatakan kalau kita bicara kebenaran Allah itu, all the truth itu ada di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga yang akan datang, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali nanti. Sementara kalau kita melihat orang-orang Farisi, kita belajar orang Farisi, maka orang Farisi itu hanya mati hidupnya kebenaran perjanjian lama, yaitu Taurat dan tafsirannya. Bahkan mungkin tafsirannya lebih banyak dipergunakan. Atau orang Saduki. Orang Saduki juga percaya pada Taurat, tapi dia agak sedikit liberal. Sehingga misalnya mereka kelompok ini tidak percaya pada kebangkitan orang mati, tidak percaya. Nah, kebenaran Kristus itu adalah firman Tuhan. Ya. Kita menjalani hidup dalam firman. Bisakah kita? Saya mau mengatakan tidak. Kita tidak bisa. Tetapi Allah telah mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Nya. Nah, Roh Kudus ini sudah dibahas 2 pekan berturut-turut yang lalu, tanggal 31 Mei dan tanggal 7 Juni, temanya Roh Kudus. Nah, jadi kita melihat bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran apa? Melintasi sejarah tadi. Dari mulai diciptakan manusia sampai ke Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Ya. Itu ada di Yohanes pasal 16 ayat 13, Mazmur pasal 23, ya, di mana God guide you into all the truth. Kebenaran dari awal sejarah manusia sampai yang akan datang, Tuhan datang kembali. Karena itu bagi orang Kristen, maka sebenarnya kebenaran itu yang God-centered tadi bukan pilihan. Bukan, kita nggak boleh pilih. Tapi itu adalah suatu kewajiban, keharusan. Karena Kristus sendiri mengklaim dirinya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita tidak dapat menyatakan kebenaran Kristus kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu artinya apa? Artinya bahwa kita hidup tanpa kepalsuan. Kita hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, kita hidup secara jujur, tidak bohong. Sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita menyadari bahwa diri Allah sendiri adalah Allah yang benar.
dan kebenarannya sejati. Dan itu berarti apa? Bahwa dalam diri Allah tidak ada kepalsuan. Kebenaran sejati. Selalu ada keselarasan apa yang dikatakan Allah dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Ya. Nah, memang tidak mudah hidup dalam kebenaran. Tetapi kita belajar dari Yeremia, paling tidak ada 2 cara. Dari Yeremia pasal 20 yang kita baca tadi. Ya. Yang pertama adalah bahwa Yeremia itu hidup dalam kebenaran. Ya, itu dikatakan di dalam Yeremia pasal 20 ayat 7b, saya bacakan. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Yeremia yang tadinya tidak bisa mengucapkan kata-kata firman kepada masyarakat, tetapi karena ada dorongan yang kuat seperti api yang menyala-nyala dalam dirinya, di mana dia tidak sanggup untuk tidak menyatakan kebenaran Allah. Karena itu Yeremia menjaga agar tindakan, kata-kata tidak menjadi batu sandungan yang bisa dipergunakan masyarakat untuk menjatuhkan dia. Hidup dalam kebenaran yang adalah sumber kebenarannya Kristus. Artinya itu hidup sesuai dengan yang dipraktekkan Yesus sendiri. Jangan lagi ada dusta, ada kepalsuan pada manusia, ada kebohongan, ada manipulasi, ada kemunafikan. Ya. Jangan lagi ikuti kata-kata iblis. Iblis itu bapa pembohong. Ikutilah kata-kata Tuhan Yesus yang ada di Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari Yeremia itu apa? Minta pimpinan Roh Kudus. Roh kebenaran yang dijanjikan Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ya. Yeremia contohnya. Ia bersandar penuh pada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada perlindungan Tuhan. Ia belajar hidup benar di mata Allah dan manusia. Dan itu dinyatakan dalam Yeremia pasal 20 ayat 11a dan 12a, saya bacakan sebagai berikut. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Dan Yeremia bisa untuk tetap menyatakan kebenaran Allah. Kita pun juga bisa untuk menyatakan kebenaran Allah, kebenaran Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini,
Tapi kami masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah kepada Tuhan meskipun kami lakukan secara online atau daring. Firman-Mu mengatakan pada kami bahwa dalam setiap ibadah yang terpenting adalah hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang tertuju pada Tuhan. Tapi meskipun demikian ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan seperti biasa. Karena kami bisa bersekutu bersama dengan teman-teman sesama jemaat GKI Pasir Kaliki, kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ibadah kami. Kami tidak bisa melakukan kegiatan gerejawi secara baik karena kami masih di dalam suasana, khususnya di Indonesia ini, masih di dalam tahap pembatasan sosial berskala besar. Tuhan, kami rindu Tuhan yang bekerja. Engkau kiranya akan melenyapkan wabah ini yang ada di seluruh muka bumi. Pakailah para ahli, cendekiawan, pemerintah untuk segera bisa mewujudkan, membuat vaksin dan obat untuk COVID-19 ini. Beri hikmat pada mereka semuanya. Bapa, bagi mereka yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID-19, mereka bahagia bersama dengan Tuhan di kemuliaan Tuhan. Tapi Engkau kiranya menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, yang sedang berduka cita. Dan bagi mereka yang masih sakit, kami doakan ya Tuhan supaya mereka bisa menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Dalam iman kami sebut Engkau ya Tuhan. Pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka. Dan bagi mereka yang masih sehat, biarlah mereka menjaga kesehatannya dengan baik, meningkatkan kekebalan tubuh lewat makan minum yang cukup semuanya. Dan berkatilah kami ya Tuhan, terutama para orang-orang yang mungkin mengalami kekurangan di dalam masalah sosial ekonomi. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu pada mereka lewat segala macam cara yang Tuhan bisa buat untuk mereka bisa menikmati kesejahteraannya pada masa-masa ini. Dan bagi mereka yang di PHK ya Tuhan, biarlah mereka boleh mengharap hanya kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di negara kami akan boleh ada adaptasi kehidupan baru, new normal Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja kembali dan mereka bisa mensejahterakan keluarga. Terima kasih Bapa, untuk kami berdoa buat jemaat-Mu juga GKI Pasir Kaliki. Tambahkanlah semua yang diperlukan ya Tuhan untuk melengkapi seluruh kehidupan gereja-Mu, terutama berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami doakan juga para jemaat agar dapat menyatakan persembahan syukurnya kepada Tuhan untuk gerejanya. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang minggu ini kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa buat sekelompok masyarakat, yaitu anak-anak dan lansia yang sangat rentan terhadap COVID-19. Lindungi mereka ya Tuhan, dan berkati mereka satu demi satu. Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini, waktunya kita bersama mengungkapkan rasa syukur kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita sebagai persembahan baik materi maupun juga hidup kita. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-11b ditegaskan bahwa kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah kita diteguhkan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita bagi Allah dengan menyatakan kebenaran Kristus di dunia. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus
yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode QRIS yang telah tersedia. Umat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji syukur hanya kepadamu saja ya Tuhan. Walaupun di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID ini, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berbakti. Engkau tetap memelihara kami. Justru di tengah kondisi ini, Engkau mengingatkan, menegur dan juga mengajarkan kami untuk selalu berbagi dan peduli. Ajarkanlah kami bermurah hati kepada sesama kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau yang pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus.
Tuhan setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tata angkat semboyan, jangan diamkan, tiup seruling dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mengakhiri ibadah dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan keberanian untuk membela kebenaran, dengan semangat untuk mengerjakan karya Allah, dengan keyakinan akan penyertaan Allah di masa depan. Tuhan memberkatimu untuk terus berkarya bagi kemuliaan-Nya kini dan selamanya. Amin.